Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Abang kakak masih ketemu lagi seperti biasa dengan Miss Sina ya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2020 ya. Masih dalam mata pelajaran tematik. Tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran 1 dan 2. Nah, Abang Kakak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya sayangnya agar segala kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, Bang Kakak, terima kasih yang telah mengirimkan tugasnya sama Miss Lina. Tetap semangat ya Bang Kakak ya. Karena Miss Lina bangga sama anak kelas 1 saat yang rajin mengerjakan tugasnya dan dikirim ke gurunya masing-masing. Nggak hanya sama Miss Lina, sama guru-guru yang lain seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, PAI, PJOK ya Abang Kakak, tahfiz tilawati. Miss ucapkan terima kasih ya. Tetap semangat ya sayang ya. Oke, semangat. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita, Miss akan bertanya sama Abang dan Kakak atau mengulang kembali pelajaran kita hari Selasa. Ayo, siapa yang masih ingat hari Selasa kita belajar apa sayang? Ayo nak, hari Selasa kita belajar apa nak? Iya, kita belajar bernyanyi bersama-sama, yaitu lagu Bunda Piara dan Ruri Abangku. Dan kita juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seputar dengan lagu tersebut. Dan kita juga belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke Abang Kakak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini masuk ke subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Oke Abang Kakak, seperti biasa Mesina akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui cara duduk yang benar saat akan menulis dan mendemonstrasikannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal ciri-ciri karya ekspresi mulai dari ide, pemilihan warna, bentuk, dan objek gambarnya dan mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengenal alat dan bahan menggambar, siswa dapat menentukan ide atau gagasan, tema, dan objek untuk membuat karya cetak 2 dimensi dengan teknik mencetak. Yang keempat, dengan menjawab pertanyaan tentang gambar kesukaan, siswa dapat menceritakan pengalaman mengenal gambar kesukaan masing-masing anggota keluarga di rumah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan kegiatan persiapan menulis, siswa mampu menunjukkan gambar cara memegang pensil yang tepat saat menulis dengan disiplin. Yang keenam, dengan kegiatan mencocokkan gambar persiapan menulis, siswa mampu menunjukkan gambar cara meletakkan buku yang tepat saat menulis. Yang ketujuh, dengan kegiatan membuat garis, siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang pensil yang tepat saat menulis dengan tepat. Yang terakhir, yang delapan, dengan kegiatan membuat garis, siswa mampu mendemonstrasikan cara meletakkan buku yang tepat saat menulis dengan disiplin. Nah Abang Kakak, itu tadi dia ada 8 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah Abang Kakak, kita masuk ke materi yang pertama, gemar menggambar. Nah di situ sudah ada Udin dan teman-temannya yang sedang membuat karya kegemaran masing-masing ya. Ada yang menggambar, ada yang melukis. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Nah, Abang dan Kakak senang tidak menggambar sayang? Iya, senang ya. Kita bisa menggambar hewan, menggambar bunga, ya, menggambar kendaraan yang kita sukai. Nah, coba lihat gambar yang kedua. Di situ ada temannya Siti ya dan Edo dan teman-teman yang lain sedang membuat karya juga dengan cara menjiplak dan mencetak. Nah, Abang dan Kakak, kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Oke, Abang Kakak,
Setelah kita gambar, kita bisa mewarnai dengan warna-warna kesukaan yang berbeda-beda. Nah, Bang Kakak, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ayo mengamati. Nah, di situ sudah ada teks dan gambar Benny yang sedang duduk dengan posisi yang benar. Kita baca teksnya dulu ya sayang ya. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Benny duduk dengan benar. Nah, coba Abang lihat di situ Benny posisi duduknya benar saat menggambar ya. Posisi awalnya yaitu badannya tegak, kemudian diatur jarak antara mata dengan bukunya. Nah, ayo kita coba praktekkan cara duduk seperti Benny ya. Lakukan selalu saat kalian akan menggambar. Nah, coba abang kakak kita mulai praktekkan dari posisi duduk terlebih dahulu. Coba duduknya Miss minta badannya tegak sayang. Iya, badannya tegak kan, lurus ya. Tulang punggungnya harus lurus. Kemudian abang dan kakak kan belajar menggunakan handphone atau laptop mamanya di rumah. Coba atur antara handphone dan jarak mata itu jangan terlalu dekat. Oke, bisa abang kakak? Iya ya, posisi awal duduk dengan tegak, kemudian atur jarak mata antara handphone atau laptopnya jangan terlalu dekat. Kemudian kita bisa mulai belajar. Bisa abang kakak? Iya bisa ya nak ya. Jadi ketika kita belajar mau menulis, membaca, menggambar ya, jadi atur posisi duduknya yang benar dan jarak mata dengan buku ataupun handphone ataupun laptop jangan terlalu dekat. Oke abang kakak, lakukan juga saat kalian akan menulis. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini, beri tanda checklist untuk posisi duduk yang benar, beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Nah, coba abang kakak, di situ ada 4 gambar ya, posisi yang duduk yang benar saat menulis kita kasih checklist, posisi duduk yang salah kita kasih silang. Nah, kita coba dari paling atas sebelah kiri ya, di situ ada Udin yang sedang menulis, tapi posisi duduknya coba perhatikan abang kakak, posisinya benar apa salah sayang? Iya salah. Kenapa salah? Ya, karena ya punggungnya itu tidak tegak, kemudian jarak mata dengan buku ataupun bacaannya terlalu dekat. Kemudian coba lihat di sebelah Udin ada si Benny, perhatikan ya, posisi duduknya benar atau salah sayang? Iya benar ya, karena posisi duduk Benny itu tegak, kemudian jarak mata dengan bukunya diatur jangan terlalu dekat. Coba perhatikan bagian bawahnya Siti ya. Perhatikan abang kakak, posisi duduk Siti sudah benar apa belum sayang? Iya benar, berarti kita kasih tanda checklist. Kenapa benar? Karena coba perhatikan ya, badannya tegak, terus kemudian matanya diatur jaraknya agar tidak terlalu dekat dengan buku kita. Nah, coba perhatikan ya, si Dayu. Nah, coba perhatikan nak, posisi duduknya betul apa tidak? Iya, salah ya sayang ya. Coba perhatikan, salah. Kenapa? Ya, coba perhatikan badannya itu tidak tegak. Kemudian ya, dia menidurkan kepalanya di meja. Nah, itu terlalu dekat matanya dengan buku. Berarti kita kasih tanda silang. Oke, abang kakak. Nah, sudah tahu ya posisi duduk ketika kita mau menulis ataupun membaca. Miss mau ya ketika belajar di rumah dipraktekkan ya abang kakak ya, agar belajarnya lebih mudah. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ayo berlatih. Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar. Yuk kita mulai berlatih menggambar. Awali dengan kegiatan mencoret di udara. Nah, tadi kita sudah belajar tentang posisi yang duduk yang benar saat menggambar. Nah, sekarang kita coba yang pertama menggambar di udara ya. Coba angkat tangannya sayang. Angkat tangannya, tangan kanan ya.
pegang pensilnya, ya ambil pensilnya, pegang pensilnya, coba menggambar di udara, coba buat lingkaran dulu sayang. Buat lingkaran, menggambar di udara. Kelihatan tidak? Tidak, ya, tapi kita usahakan ya menggambarnya, membuat lingkaran. Kemudian coba menggambar bulan. Bisa apa tidak? Ayo lagi kita coba. Coba menggambar bulan, buat dia setengah lingkaran, kemudian setengah lingkarannya lagi. Oke? Bisa? Nah, nanti bisa Abang praktekkan di rumah ya Abang Kakak. Yang kedua yaitu menggambar di punggung temannya. Nah, karena kita tidak di sekolah ya, coba Abang dan Kakak yang punya adik ya atau mamanya di rumah atau yang punya kakak, coba menggambar di punggungnya. Nah, sudah? Coba menggambar di punggungnya, kemudian tebak. Ya, tebak kita menggambar apa? Bisa nggak mama atau kakak kita menebak kita menggambar apa sayang? Ya, coba dipraktekkan di rumah ya, menggambar di punggung mamanya, boleh huruf, boleh gambar yang lain ya. Coba suruh tebak mamanya, bisa nggak menebak gambar yang sedang kakak gambar, oke? Nah, yang berikutnya bisa juga kita menggambar di pasir ya. Jadi kalau ada di rumahnya pasir ya, kita bisa juga menggambar di situ ya. Bisa kita gambar matahari, bisa juga kita menggambar bunga, bisa juga menggambar kendaraan ya. Praktekkan di rumah ya sayang ya. Ya kalau nggak ada pasir boleh di tanah di halamannya itu ambil kayu ya, bisa kita menggambarnya. Oke Abang Kakak, praktekkan di rumah ya sayang ya. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, ayo berkreasi. Nah, ketika kita menggambar ya, kita membutuhkan alat-alat untuk menggambar ya Abang Kakak. Jadi kalau tidak ada alat-alatnya kita nggak bisa menggambar. Nah, alat yang pertama adalah krayon ya. Jadi krayon ini gunanya apa? Ya, krayon ini untuk mewarnai yang setelah kita gambar. Yang kemudian kedua adalah cat warna. Nah, cat warna ini juga sama seperti krayon ya. Fungsinya untuk mewarnai gambar yang telah kita buat tadi. Yang ketiga, pensil warna. Sama juga fungsinya untuk mewarnai gambar yang telah kita buat. Yang keempat, bisa juga kita menggambar di kanvas ya. Kanvas ini biasanya dipakai orang untuk melukis ya. Abang Kakak bisa melukis atau merancang suatu bangunan. Nah, bisa juga kita menggunakan kanvas. Yang berikutnya adalah buku gambar. Ayo, siapa yang punya buku gambar di rumah sayang? Iya, yang punya buku gambar bisa untuk menggambarnya di situ ya. Setelah kita gambar, ya kita pilih mau pakai krayon atau cat air atau pensil warna. Yang berikutnya kertas ya. Kertas juga bisa kita buat untuk media menggambarnya. Yang berikutnya yaitu palet. Nah, palet ini apa fungsinya ya? Palet ini tempat ya untuk menampung cat warna ketika kita ingin melukis atau mewarnai gambar kita. Nah, yang berikutnya adalah kuas. Nah, kuas ini apa gunanya? Kuas ini ya untuk sebagai alat cat warna ya. Kita buat untuk mewarnai hasil gambar kita. Nah, yang terakhir yaitu spidol warna. Ini juga bisa kita buat untuk menggambar. Nah, Abang Kakak, itulah tadi alat-alat yang kita gunakan untuk menggambar. Nah, coba perhatikan alat-alatnya. Ayo, siapa yang punya di rumah sayang? Ada yang punya? Iya, pasti ada ya sayang ya. Karena kita suka menggambar. Biasanya tuh kita punya krayon, ya, pensil warna, ada juga yang punya cat warna dan buku gambar. Nah, itu biasanya yang kita punya di rumah. Nah, Abang Kakak, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu ayo mengamati. Nah, perhatikan di situ ada Udin dan teman-temannya ya yang sedang menggambar ya, yang sedang menggambar dengan cara mencetak
Ya, kita baca dulu teksnya ya sayang ya. Menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Nah, menggambar itu bisa dengan cara mencetak. Ya, contohnya kita ambil sesuatu benda ya yang kita buat di kertas dan kita cetak bentuknya menyerupai benda tersebut. Nah, itu dia mencetak. Oke, Abang Kakak. Nah, yang berikutnya yaitu ayo mengamati. Mengenal berbagai gambar. Gambar di bawah ini dihasilkan dengan cara mencetak. Nah, Abang Kakak coba perhatikan di situ adalah hasil dari gambar dengan cara mencetak ya. Gambar pertama itu ada gambar daun ya, berbagai jenis daun yang bisa kita cetak. Gambar yang kedua, kita bisa juga mencetak tangan atau telapak kaki. Nah, gambar yang ketiga itu kita bisa mencetak bunga, dan gambar yang keempat kita bisa mencetak dari buah-buahan. Biasanya itu buah belimbing. Nah, Abang Kakak mencetak gambar dapat dilakukan menggunakan bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Naml yang artinya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah yang di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah, Kakak, dalam surah ini Allah memberitahukan bahwa Allah menciptakan tumbuhan atau tanaman untuk kita dan menurunkan air untuk menyirami tanaman tersebut. Jadi di sini Abang Kakak, tanaman-tanaman itu bisa kita manfaatkan. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Ayo mencoba. Amati bahan-bahan di bawah ini. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetak. Nah, Abang Kakak coba amati gambar bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk mencetak. Tahukah kamu nama-nama bahan pada gambar? Nah, cobalah mencetak dengan bahan-bahan di atas. Miss mau tanya, Abang dan Kakak tahu nggak itu nama bahan-bahannya itu sayang? Oke, yang pertama apa namanya nak? Yang sebelah kiri atas, yang paling atas? Iya, daun ya. Daun juga bisa kita gunakan untuk mencetak. Di sebelahnya itu gambar apa sayang? Iya, telapak tangan. Telapak tangan kita ini juga kita bisa gunakan untuk sebagai alat pencetak. Nah, di bawah daun itu apa namanya sayang? Ada yang kenal tidak? Iya, itu adalah alat pencetak dari buah ya, tepatnya itu buah belimbing ya. Kenal nggak buah belimbing? Ada yang tahu tidak? Buah belimbing itu kalau kita potong itu bisa menyerupai bintang. Nah, di sebelah buah belimbing, ayo siapa yang tahu itu apa sayang? Iya, itu ada alat-alat atau mainan kita sendiri ya, bisa berupa mobil-mobilan atau boneka yang bisa kita gunakan sebagai alat pencetaknya. Nah, di bawah belimbing, nah, apa tuh namanya sayang? Iya, masih sama seperti daun, tapi bentuknya yang berbeda. Jadi bisa kita gunakan juga untuk mencetak. Nah, di sebelah daun, ayo siapa yang kenal itu nak? Ayo, buahnya sering kita makan loh sayang. Ayo siapa yang tahu? Nah, itu adalah batang pisang. Tahu batang pisang nak? Nah, daunnya itu punya ada batang ya. Itu bisa kita gunakan untuk sebagai alat mencetak. Nah, yang terakhir yang di bawah, ayo siapa yang tahu sayang? Iya, itu adalah jempol tangan kita. Bisa kita gunakan untuk mencetak. Nah, itu tadi dia bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk mencetak gambar ya. Nah, coba perhatikan, ayo berkreasi. Jiplaklah sebuah daun, warnai cetakannya dengan warna kesukaan. Bagaimana hasilnya? Nah, coba Abang dan Kakak lihat, ini adalah tugas Abang dan Kakak ya di rumah.
Ya, tugasnya mudah, yaitu mencari satu daun, kemudian dicetak, boleh di bukunya, ya, boleh di kertas. Kalau misalkan kan di bukunya dicetak, kemudian diwarnai dengan warna kesukaannya. Abang kakak tahu kan warna daun sayang? Ya, buat warnanya enak ya. Bisa hijau, ada yang daunnya warna kekuning-kuningan, ada yang coklat ya. Terserah bebas ya sayang ya. Oke, sudah tahu kan tugasnya nak? Tugasnya Miss ulang sekali lagi, mencetak daun ya, satu daun ya, dicetak di buku tematiknya, kemudian diwarnai. Oke, Miss tunggu ya abang kakak kreasinya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ayo mengamati abang kakak. Kita baca teksnya dulu ya nak ya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Oke abang kakak, di situ ada kegemaran ya, atau gambar kegemaran keluarga Udin ya. Ulang sekali lagi ya anak ya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi ya Bang Kakak. Jadi kesukaan gambar masing-masing keluarga itu berbeda. Nah, ayo berlatih, pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga. Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin? Pasangkanlah gambar di bawah ini sesuai dengan kesukaan anggota keluarga. Nah, perhatikan ya Abang Kakak, kita akan menarik garis dari gambar yang di sebelah kiri ke sebelah kanan ya. Jadi gambar itu yang pertama adalah mobil. Tadi katanya siapa yang suka menggambar kendaraan sayang? Dari yang teks kita baca tadi, katanya ada yang suka menggambar kendaraan, yaitu siapa sayang? Iya, paman Udin. Yang berikutnya itu gambar gedung. Ayo siapa tadi keluarga Udin yang suka menggambar gedung ataupun rumah? Ayo siapa yang masih ingat sayang? Iya, ayah Udin. Yang berikutnya menggambar hewan. Siapa tadi yang senang katanya hewan atau binatang sayang? Iya, Udin sendiri ya. Jadi Udin suka menggambar hewan atau binatang. Yang berikutnya yang terakhir, gambar apa itu nak? Iya, bunga. Siapa katanya tadi yang suka menggambar bunga di keluarga Udin? Oke ya, ibu. Nah itu dia gambar kesenangan keluarga Udin. Berbeda ya abang kakak? Iya berbeda, tapi tetap saling melengkapi. Nah kita lanjutkan ke berikutnya ya. Ayo berlatih. Dayu dan Siti duduk dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja. Siti memegang pensil dengan benar. Perhatikan gambar di bawah ini. Tirukan sesuai dengan gambar. Nah, abang kakak, di situ sudah ada gambar Dayu dan Siti yang sedang atau sudah mulai siap ya untuk menulis. Nah, perhatikan di situ ada gambar cara memegang pensil, meletakkan buku dan menulis. Nah, di bawahnya ada pernyataan. Dapatkah kamu menirukan cara duduk yang benar? Abang kakak bisa nggak menirukannya sayang? Cara duduk yang benar, posisi duduk ketika membaca, menulis, ataupun menggambar. Bisa? Coba praktekkan. Ya, bisa ya nak ya. Jadi kita checklist yang berikutnya. Dapatkah kamu menirukan cara meletakkan buku? Nah, coba praktekkan cara meletakkan buku yang benar di atas meja. Bisa abang kakak? Iya, bisa ya. Jadi kita kasih tanda
checklist. Yang berikutnya, dapatkah kamu menirukan cara memegang pensil? Coba ambil pensilnya, tirukan seperti Dayu cara memegang pensilnya. Bisa? Iya, bisa ya nak ya. Kalau nggak bisa nanti minta ajari sama mamanya ya. Jadi cara memegang pensil yang benar itu seperti yang dicontohkan si Dayu, dan abang kakak sudah bisa. Jadi kita kasih tanda checklist. Oke abang kakak, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ayo menulis. Duduklah dengan posisi yang benar. Letakkan bukumu di atas meja dengan benar. Peganglah pensilmu dengan cara yang benar. Buatlah garis tegak ke atas dan ke bawah. Buatlah garis ke kiri dan ke kanan. Buat juga garis lengkung. Nah abang kakak, ini bukan tugas ya nak ya, tapi abang dan kakak bisa praktekkan di rumah ya. Yang pertama adalah posisi duduknya harus benar terlebih dahulu ya, badannya tegak. Terus kemudian letakkan bukunya di atas meja dan kemudian ambil pensilnya. Abang dan kakak bisa menuliskan garis ya, garis lurus ya, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan atau garis lengkung. Nah, coba praktekkan di buku tematiknya. Tapi tidak dikumpul ya sayang ya. Ini cuma praktek ya. Dikerjakan di waktu-waktu senggang ya abang kakak, agar lebih mengasah keterampilan kita dalam menulis atau membuat garis terutamanya ya abang kakak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Miss sudahi dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktu ya abang kakak. Oke? Iya, agar menjadi anak soleh dan soleha. Oke, Miss sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.